Kami akan mulai diskusi bersama dengan para narasumber. Saya perkenalkan sekali lagi, di studio sudah bergabung kuasa hukum Jokowi Rifai Kusuma Negara. Sementara dua narasumber lewat sambungan dalam jaringan ada kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan Abdul Ghafur Sangaji dan mantan Kabaresken Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Saya mau mulai dengan Mas Rifai dulu, karena kalau merujuk lagi di pasal 79 KUHP baru, itu kan disebutkan mekanisme RJ itu dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa pemaafan dari korban dan atau keluarganya. Sementara Egy Sujana dan Damai Harilubis mengaku tidak ada kata maaf di situ. Jadi deal-dealannya apa sampai keluar RJ ini sebetulnya? Oke, kita rujuk dulu ya. Kalimat undang-undangnya apa? Pemaafan dari korban dan atau keluarganya. Sementara jelas Pak Jokowi sudah menyatakan di media ataupun secara langsung bahwa beliau sudah memaafkan mereka. Pak Jokowi sudah nyatakan itu. Nah, lalu kembali ke ini, kan saya juga terima kasih ada kesempatan untuk meluruskan opini yang berkembang nih, bahwa seolah-olah RJ ini diproses berdasarkan KUHP baru. Mari kita lihat ketentuan peralihan dari pasal 361 huruf A KUHP baru. Ditegaskan bahwa penyidikan dan penuntutan yang sedang berlangsung pada saat berlakunya KUHP baru ini menggunakan ketentuan di dalam KUHP lama. Oke. Jadi seluruh proses penyidikan dan penuntutan yang sedang berlangsung saat berlakunya KUHP baru tetap menggunakan KUHP lama. Ini di pasal 361 huruf A KUHP baru itu sendiri. Jadi menurut saya keliru kalau melihat proses RJ ini dengan menilai KUHP baru. Karena jelas di ketentuan peralihan gunakanlah KUHP lama. Nah, karena KUHP lama sendiri tidak mengatur, maka rujukannya adalah Perkapolri 8 tahun 2021. Karena memang sebelum berlakunya KUHP baru ini, kita ada 3 ketentuan. Perkapolri mengatur sendiri, Jaksa Agung mengatur sendiri, Mahkamah Agung mengatur sendiri. Dalam penyidikan, pegangannya adalah Perpol 8 tahun 2021 tentang mekanisme restoratif justice. Dan jelas kalau kita baca di situ, pengecualian terhadap RJ itu hanya terkait pidana terorisme, keamanan negara, korupsi, kejahatan terhadap nyawa, radikalisme, separatisme, dan bukan residivis. Tidak ada ketentuan harus ancamannya di bawah 5 tahun. Itu baru diatur di KUHP baru. Sehingga kalau Anda mau bilang bahwa apa yang disampaikan Refli Harun dan tim kuasa hukum Roy Suryo CS soal pandangan RJ ini salah alamat? Bertentangan dengan hukum. Saya yakin mereka tidak baca ketentuan peralihan dari KUHP baru. Bahwa terhadap penyidikan dan penuntutan yang sedang berlangsung tetap menggunakan KUHP lama. Artinya KUHP baru belum diberlakukan. Walaupun kemudian tidak ada kesepakatan sebetulnya antara kedua belah pihak. Oke, Pak Jokowi memaafkan, tapi Egy dan Damai ini nggak bilang ada kata maaf juga kan? Itu berkali-kali disampaikan. Enggak, di luar dulu terkait itu dengan ancaman katanya harus di bawah 5 tahun. Tidak demikian ya, karena ini sudah jelas undang-undangnya seperti itu. Mungkin mereka yang tidak cermat melihat ketentuan peralihan. Nah, kedua, apakah dalam RJ ada kesepakatan? Ada jelas. Orang tertulis kok kita buat permohonan RJ ini secara bersama-sama. Itu dokumennya ada di Polda. Ada kesepakatan, kalau tidak ada kesepakatan nggak mungkin. RJ tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kesepakatan antara pelaku dan korban. Kedua, kunci RJ adalah memang pemaafan dari korban. Dan Pak Jokowi sudah memaafkan. Ya, itu kuncinya. Jadi bukannya justru pemaafan dari pelaku, pemaafan dari korban. Boleh cek dimanapun juga. Karena sifatnya di sini adalah untuk kepentingan korban. Ya, jadi kuncinya di pemaafan korban itu ada. Jadi menurut saya secara substansi, prosedural ya maupun undang-undang ini clear and clear. Oke, Bang Sangaji dipandang keliru kalau menafsirkan RJ ini salah alamat dan dipandang keliru. Wong udah ada jelas kok aturannya, gimana melihat itu? Ya, terima kasih Mas Tifal ya. Jadi memang RJ ini adalah RJ pertama dalam era KUHP dan KUHP baru ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi aturan, regulasi terkait dengan restoratif justice sebagai dasar keluarnya SP3, ini memang saat ini saya pikir sebelum kita melakukan diskusi ini kan banyak sekali opini-opini yang belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ya. Saya setuju sama Mas Rifai ya, bahwa kalau kita menggunakan aturan yang saat ini berlaku, yaitu KUHP, terutama kita menggunakan asas transitoir, yaitu peralihan hukum dari KUHP dan KUHP lama ke KUHP dan KUHP baru, maka terkait dengan aspek material dan aspek formil hukum pidana ini kan memang pendekatannya berbeda ya. Kalau kita lihat dari aspek material, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya di Pasal 3, itu kan asas yang berlaku adalah asas lex favoreo, yaitu kepada hal yang menguntungkan. Tetapi yang menguntungkan di sini adalah aspek pidana material. Sementara kalau kita kaitkan dengan aspek hukum formil, yang menjadi dasar daripada keluarnya SP3, ya, karena SP3 ini kalau kita lihat di Pasal 24 KUHP yang baru, itu dasarnya bisa karena alat buktinya dipandang tidak cukup,
kemudian juga daluarsa penuntutan, tersangka meninggal dunia, salah satunya juga karena restoratif justice. Tetapi karena kita punya asas transitoir yang diatur dalam pasal 36(1) huruf A, maka sebetulnya yang berlaku dalam ketentuan hukum acara terhadap proses penyidikan yang belum selesai itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Itu clear. Saya setuju sama Mas Rifaya dalam membaca aturan. Nah, pertanyaan kita adalah ketika kita buka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu memang tidak ada pengaturan terkait dengan restoratif justice. Dahulu restoratif justice itu diatur secara terpisah-pisah ya. Pada tingkat penyidikan diatur Perpol 8 2021, pada tingkat penuntutan dengan peraturan Jaksa Agung, kemudian juga ada peraturan Mahkamah Agung. Nah, meskipun kemudian ada kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak, Pak Jokowi dengan Egy dan Damai ini sudah ada kesepakatan, meskipun kemudian Egy dan Damai tidak menyatakan maaf, Pak Jokowi sudah memaafkan loh Bang. Sekarang saya mau masuk kepada kajian Perpol 8 2021. Jadi yang tadi disampaikan oleh Bang Rifai itu belum komprehensif. Bang Rifai lupa bahwa di dalam Perpol 8 2021, restoratif justice sebagai salah satu terobosan hukum di dalam kita meninggalkan retributif ya atau pemidanaan kepada konsep pemulihan ataupun juga rehabilitasi dengan cara pendekatan restoratif, itu Bang Rifai lupa untuk membaca pasal 5 ya. Jadi di Perpol 8 2021 itu ada dua syarat, yaitu syarat formil dan syarat material. Nah, syarat formil itu kan salah satunya harus dengan pemaafan. Memang di dalam Perpol 8 2021 tidak pengaturannya secara komprehensif di dalam Undang-Undang 20 tahun 2025 KUHP yang baru. Karena di Undang-Undang 20 2025 itu pasal-pasal yang mengatur tentang restoratif justice itu diatur dalam pasal 79 sampai pasal 88. Tetapi khusus di Perpol 8 2021 itu memang tidak diatur terkait dengan ketentuan untuk minta maaf. Tapi kalau kita buka lampiran Perpol 8 2021, di sana kan ada format atau ada bentuk restoratif justice yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak, yaitu harus ada pernyataan minta maaf daripada pelaku kepada korban. Ya. Jadi yang penjelasan tadi sudah ada maaf dari Pak Jokowi, menurut Anda tidak cukup ya? Maaf itu kan haruslah maaf disampaikan oleh pelaku dong. Bukan yang ditafsirkan oleh Pak Jokowi. Kalau kita bicara ditafsirkan oleh Pak Jokowi, ya ini kan nggak tepat dong. Karena begitu Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis keluar, mereka menyatakan kepada publik bahwa mereka nggak pernah minta maaf. Karena gini, minta maaf itu kan berarti mengakui perbuatan. Ya, perbuatan pidana yang sudah terlanjur itu kemudian diakui sebagai satu kesalahan, dan kemudian pelaku meminta maaf atas kesalahan tersebut. Nah, sampai detik ini Bang Egy dan Bang Damai Hari Lubis kan tidak pernah menyatakan bahwa ijazah itu asli. Karena itu kan yang mereka dijerat dengan 310, 311 yang sekarang berubah menjadi pasal 433 dan 434. Kemudian dijerat juga dengan 160 yang itu kan objek pidananya terkait dengan ijazah. Karena mereka dituduh menyatakan bahwa ijazah itu palsu. Dan mereka kan pernah mengakui itu ijazah asli. Jadi tahan dulu di situ. Kita sudah tangkap poinnya. Intinya dua-duanya harus minta maaf, tapi kan sekarang malah Pak Jokowi sendiri yang minta maaf. Nah, kembali lagi ya, ini kan apa yang terjadi di dalam pertemuan itu juga kita tidak tahu, saya sendiri juga tidak hadir. Tapi juga banyak hal yang dibahas. Dan menurut saya sih apa yang dibahas di dalam pertemuan itu ya, yang memang akhirnya juga keluar dalam bentuk notulensi yang saya pegang, dan menjadi lampiran dalam permohonan RJ, termasuk juga surat yang dibawakan oleh masing-masing pihak, menurut saya di situ sudah memenuhi ya, dalam arti kedua belah pihak sepakat bahwa persoalan ini diselesaikan dengan cara restoratif justice. Lalu kedua ada komitmen bahwa untuk saling menjaga ke depannya. Ya, termasuk ini juga dalam bentuk pemulihan loh ya. Artinya ke depan tidak ada lagi tuntutan ataupun saling menyerang lagi dalam konteks nama baik ataupun upaya hukum. Itu juga tertera di situ ya. Lalu ketiga disepakati juga bahwa tidak melihat masa lalu tapi melihat ke depannya. Dan kita lihat juga setelah itu apa yang terjadi di iPod kan Bang Egy sendiri juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya. Termasuk juga menilai karakternya. Buat kami ini semua clear and clear. Dan di sisi lain ya, hukum itu juga bukan hanya berdebat soal ketentuan hukum keadilan, tapi juga ada soal kemanfaatan. Bagaimanapun perdamaian ini sesuatu yang baik.
Ya, RJ sendiri juga tujuannya adalah agar semua konflik bisa diselesaikan secara baik tanpa perlu memenjarakan dan segala macam. Menurut saya ini secara tujuan hukum sendiri sudah tercapai. Gitu. Pak Ito, menurut Anda untuk penerapan RJ bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini sudah sesuai konteks atau malah sebetulnya pakai penerapannya untuk KUHP lama? Gimana kita bisa paham duduk perkara dan perkara ini dan RJ-nya itu? Ya begini Mas Tifal, saya dari sisi penyidik ya, SP3 itu adalah merupakan kewenangan penyidik kan ya. Dan penyidik sudah dipersyaratkan untuk menerbitkan SP3 harus ada RJ dulu. RJ ini kan sudah ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyidik sebelum mengeluarkan SP3. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Rifai, oleh Bang Sangaji ya, memang di sini ada satu proses peralihan ya dari KUHP lama dengan KUHP baru. Kan kalau dalam KUHP baru itu kan ada 10 ya, ada 10 persyaratan. Salah satu diantaranya adalah bagaimana orang itu memberikan pemaafan ya. Nah saya juga memang melihat setuju dengan Bang Rifai, kita juga semua tidak tahu proses pada saat Bang Egy dengan Bang Damai itu bertemu dengan Pak Jokowi. Tapi tentunya penyidik dalam menetapkan SP3 itu sudah harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan ya, baik dengan KUHP lama maupun KUHP baru ya, dan juga dengan Perpol. Nah di sini kan ada mekanisme untuk menguji apakah memang SP3 itu sudah memenuhi syarat atau tidak. Nah saya kira kan sudah ada mekanismenya, bisa saja diajukan ke pengadilan negeri ya untuk dilakukan pra-peradilan ya tentunya. Dan ada saya dengar juga akan dilaporkan kepada Propam. Ya saya kira mungkin kalau sampai ke Propam itu kita harus membuktikan dulu apakah memang SP3 yang dikeluarkan penyidik itu tidak sesuai dengan persyaratan atau tidak. Kalau tidak sesuai persyaratan dan sesuai dengan keputusan sidang pra-peradilan, saya kira bisa saja itu dilaporkan. Saya kira mungkin pendapat saya bahwa penyidik sudah melakukan SP3 itu dengan penuh kehati-hatian. Saya setuju dengan Bang Rifai. Kan tujuan hukum itu ada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Walaupun kemudian yang minta maaf terang-terangan baru Pak Jokowi, Egy dan Damai tidak menyampaikan itu Pak. Jadi tetap dianggap sah RJ itu atau tidak? Begini Pak, menurut pendapat saya ya, permohonan maaf itu kan tidak selamanya bisa dikatakan secara vulgar misalnya. Saya minta maaf bisa saja dengan kata-kata Pak, kami standar. Kemudian saya juga seorang yang mungkin memiliki satu permasalahan dengan seseorang. Saya merasa bahwa yang disampaikan baik dalam sikap dan lain sebagainya itu merupakan salah satu bentuk permaafan, misalnya dengan berpelukan dan lain sebagainya. Kan kita ini juga tidak bisa mengatakan hal-hal yang sifatnya subjektif ya, itu harus terbuka seperti harus 1 tambah 1 matematik. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Bang Eki kemudian Pak Damai dengan datang saja ke sana juga mungkin salah satu bentuk yang membuat seseorang yang selama ini merasa berseberangan itu bisa memaafkan ya, itu menurut saya. Tapi ini tentunya silakan saja kalau memang mau diuji melalui proses pengadilan karena mekanismenya ada, silakan saja. Tapi yang jelas menurut saya penyidik sudah melakukan sesuatu yang tentu didasarkan pada pertimbangan hukum yang sesuai dengan ketentuan baik yang diatur dalam KUHP lama maupun KUHP baru. Jadi kalau itu menurut Pak Ito begitu Bang Sangaji, sehingga tapi menurut Anda masih ada hal yang ganjil tidak, selain tidak ada maaf antara dua belah pihak, Egy dan Damai bersama dengan Jokowi itu, dan mungkin ada hal-hal lain yang dibaca oleh teman-teman kuasa hukum Roy Suryo CS, masalah kesepakatan yang dibuat itu. Menurut Anda ada hal yang keliru atau hal yang ganjil di sini? Jawabnya nanti, kita akan jeda sebentar. Tetap di Kompas TV. Logikanya saat ada keadilan restoratif atau restoratif justice pasti ada kesepakatan antara dua belah pihak, dalam hal ini tersangka dan juga terlapornya. Nah Bang Sangaji, dari pihak Roy Suryo CS ini merasa ada yang ganjil juga tidak dengan kesepakatan yang dibentuk antara Egy plus Damai dengan Jokowi ini? Ya Mas Tifal ya, jadi tadi yang kita bahas itu adalah syarat formil. Ada yang lebih krusial daripada keluarnya restoratif justice ini, yaitu ketentuan pasal 5 Perpol 8 2021. Yaitu syarat material. Syarat materialnya terhadap jenis-jenis delik tertentu yang tidak bisa dilakukan restoratif justice. Tadi disebutkan ada tindak pidana korupsi, betul. Ya, ada tindak pidana yang berhubungan dengan keamanan negara. Sorry Bang Sangaji, agak terputus tadi sinyalnya. Boleh diulang lagi? Sorry Bang Sangaji. Jadi gini, yang tadi kita sampaikan dan kita diskusikan itu kan baru syarat formil. Sekarang kita masuk kepada syarat material. Syarat material itu salah satu syarat yang substantif di dalam pasal 5 Perpol 8 2021.
yaitu terhadap jenis tindak pidana tertentu yang tidak bisa dilakukan restoratif justice, yaitu tindak pidana yang menimbulkan keresahan, menimbulkan potensi konflik, menimbulkan perpecahan di publik, itu tidak bisa dilakukan restoratif justice. Karena kenapa? Terhadap perkara yang sekarang dilaporkan Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya, ini kan ditangani oleh Subdit Kamnek. Kamnek itu kan keamanan negara. Kalau kemudian kita kaitkan dengan ketentuan pasal 5 Perpol 8 2021, maka terhadap perkara ini yang sekarang dimohonkan oleh Bang Egy dan DHL, itu penyidik kalau kemudian mau menggunakan kewenangannya dengan hati-hati, betul saya setuju dengan Pak Ito, SP3 itu kewenangan penyidik, benar. Tapi kan kewenangan penyidik yang harus berdasarkan law, harus by law, bukan karena ada perintah dari penguasa, karena ada order dari pihak-pihak yang tertentu yang punya kepentingan dengan perkara ini, lalu kemudian dengan mudah saja diberikan tanpa kita memperhatikan syarat-syarat formil dan syarat-syarat material yang diatur dalam Perpol 8 2021. Jadi kalau kita lihat terhadap jenis deliknya, ini perkara sebenarnya tidak bisa di restoratif justice kalau penyidik mau konsisten. Karena kalau kita menggunakan ketentuan pasal 5 Perpol 8 2021, silakan dibaca. Saya katakan ini silakan dibaca. Bahwa tindak pidana yang ditangani Subdit Keamanan Negara, kemudian dalamnya menimbulkan perpecahan, konflik, potensi perpecahan bangsa, itu nggak boleh dilakukan restoratif justice, kecuali terhadap tindak pidana yang sifatnya hanya pribadi gitu. Karena ini pasal yang dilaporkan oleh Pak Joko Widodo ini kan bukan cuma pasal 30, 311 berkait beliau, tetapi kan pasal 160 yang itu hubungannya dengan keamanan publik, yaitu kegaduhan, yaitu provokasi, yaitu menimbulkan keresahan masyarakat. Loh, ketentuan pasal 5 Perpol 8 2021 itu jangan direstoratif. Bagaimana kemudian penyidik bisa mempertanggungjawabkan SP3-nya dengan landasan restoratif justice? Sehingga potensi apa yang Anda rasa sekarang, atau Anda baca kalau kemudian RJ diberikan untuk kasus semacam ini? Apa potensinya? Ya, menurut saya ini potensi pelanggaran hukum berat. Karena kita sekarang masuk dalam KUHP dan KUHP baru. Seharusnya perkara seperti ini, perkara yang sudah menyita perhatian publik yang begitu luas, menyita potensi konflik di akar rumput melalui sosial media, ya kan? Kemudian juga kita lihat ada gesekan-gesekan di publik sehingga menjadi dasar dilaporkan pasal 160 KUHP. Seharusnya penyidik jangan langsung begitu Bang Egy dan DHL datang ke Pak Jokowi, kemudian ditafsirkan bahwa karena sudah ada kesepakatan, lantas RJ diberikan dengan mudah gitu. Menurut saya ini penegakan hukum macam apa ini di Republik Indonesia yang sudah punya sistem hukum pidana nasional yang sudah jauh lebih baik gitu. Sementara penyidik tidak menerapkan itu dengan proses hukum, dengan prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum. Ini penegakan hukum, jadi bukan berarti kewenangan itu bisa digunakan tanpa kita memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum formil dan hukum material di dalam proses pidana kuhap kita. Konteksnya kejahatannya keamanan negara, jadi nggak masuk dalam, harusnya nggak kena RJ, Mas Rifai, gimana tuh? Enggak juga ya, jadi kembali lagi keamanan negara tuh unit yang menangani, tapi kita melihat pasalnya. Tadi yang dimaksud beliau ini adalah memang ada pengaturan kalau perkara ini telah memecah belah bangsa, menimbulkan konflik sosial, maka itu dilarang. Tapi kan ini kan persepsi. Apakah benar gara-gara perkara ini terjadi konflik sosial? Apakah benar gara-gara perkara ini terjadi pecah belah bangsa? Menurut Anda? Ya nggak ada lah, biasa-biasa saja. Walaupun kan berkepanjangan kasusnya. kalau soal kepanjangan itu memang bagian dari proses ya. Bahwa ada dinamika, ini bagian dari suara demokrasi, masyarakat boleh berpendapat. Tapi apakah betul terjadi benturan, keributan fisik? Kan enggak. Menurut saya jauh lah ya. Dan ini juga menjadi tidak sinkron ya. Teman-teman pengacara tersangka pada saat diperiksa bicara 160 nggak ada kok konflik sosial. Nah, sekarang menuding SP3 dia bilang ada kok konflik sosial. Jadi kembali lah itu pendapat persepsi yang tidak bisa diuji ya soal kebenarannya. Tapi kembali lagi kalau saya lihat SP3 ini sah secara hukum, tidak bertentangan dengan KUHP baru karena memang KUHP baru tidak bisa digunakan di sini ya. Memenuhi Perpol 8 dan kembali lagi akhirnya ini dihentikan demi hukum ya, karena penghentian penyidikan itu ada 3, karena bukan tindak pidana, kedua tidak terbukti, ketiga karena demi hukum. Demi hukum itu salah satunya restoratif justice ya. Dan di sisi lain menurut saya apalagi dengan semangat KUHP baru hari ini ya, di mana jelas politik hukum pidana kita hari ini adalah justru mendorong penyelesaian perkara secara win-win, secara musyawarah, dan ini sesuai dengan nilai Pancasila gitu ya. Bukan bicara menang kalah, penjara dan tidak penjara. Kalau bisa diselesaikan secara baik, oke-oke aja. Nah, saya juga mau sedikit menjelaskan tentang apa benar RJ itu ada syarat mutlak harus memaafkan. Saya pikir di berbagai literatur kunci dari RJ itu adalah pemaafan korban. Ya. Justru di situ dipandu di berbagai literatur
Yang sering terjadi justru adalah RJ ini terhambat gara-gara korban yang tidak memaafkan. Oke. Atau mencari-cari atau terkesan memeras. Baik. Untuk menghindari itu, di berbagai literatur dibilang ada 3 hal yang mungkin dituntut oleh si korban. Ya, yang mungkin dituntut. Baik. Pertama, mengaku bersalah. Kedua, meminta maaf. Ketiga, memulihkan kerugian. Oke. Ini panduan, ya. Tapi kembali lagi, apakah harus 3-3 dilaksanakan? Tidak, karena kuncinya kalaupun hanya salah satu dari 3 ini dilaksanakan, lalu korban memaafkan, boleh-boleh saja. Contoh, Oke. pembantu kita mencuri emas kita di rumah, ditangkap oleh polisi, keluarganya datang minta maaf. Pertanyaannya, dia bisa mengembalikan nggak emas itu? Tidak bisa. Lalu mungkinkah saya sebagai tuan rumah memaafkan? Mungkin saja. Kembali lagi, inilah politik hukum pidana yang sedang dibangun dan ini sesuai dengan nilai Pancasila. Dan Oke. benar lagi, syarat ini adalah panduan kepada korban kalau menuntut hanya boleh 3 hal, tidak boleh berlebihan. Nah, Itu poin. Pak Ito, kalau memakai perspektifnya Bang Sangaji itu bahwa ini konteksnya kasus yang keamanan negara sehingga tidak bisa di-RJ-kan, masuk akal tidak? Gini Mas, sekali lagi saya ulangi lagi bahwa SP3 itu kan kewenangan dari penyidik. Penyidik itu dalam menentukan apakah perlu diterbitkan SP3 tentunya harus koordinasi dengan jaksa. Ini kan sudah masuk penyidikan ya, sehingga sudah ada SPDP. Kemudian juga saya juga mendengar memang sudah ada istilahnya persetujuan jaksa bahwa hal itu bisa dilakukan SP3. Nah, kembali masalah keamanan negara, Mas ya. Saya ini kan bekas penyidik dan juga saya tahu bagaimana kita melakukan penyidikan satu perkara. Memang di setiap kesatuan itu juga tergantung daripada berapa banyak ya istilahnya kuantitas daripada penanganan perkara sedemikian banyak sehingga kadang-kadang perkara ini juga ditangani oleh unit yang mungkin bukan Direktorat Tindak Pidana Umum atau mungkin ditangani Eksus, tapi mereka semuanya punya kualifikasi sebagai penyidik. Jadi kalau saya melihat bahwa ini tentu yang disampaikan Bang Rifai juga, saya juga kebetulan selalu mengikuti ada hal-hal yang selalu kontradiktif ya. Di satu sisi dari pihak yang berperkara mengatakan ini adalah tidak menimbulkan keributan atau kegaduhan, tapi di sisi lain mungkin saat ini ada demikian. Jadi saya kira begini. Kalau memang ada ketidakpuasan, tentunya ada mekanisme, ada jalur yang bisa dilakukan untuk keberatan. Yang saya memang masih bertanya-tanya, yang keberatan ini siapa? Apakah memang terkait dengan dikeluarkannya SP3 itu atau tidak? Dan tentunya ini kan nanti akan jadi pertimbangan. Kalau itu menyangkut saya sebagai pelapor utama, saya mempunyai hak. Tapi kalau saya misalnya bukan pelapor utama, nah tentunya ini akan menjadi pertimbangan juga. Tapi penyidik sudah melakukan sesuatu keputusan yang tepat dan sah. Tinggal sekarang kalau untuk mengujinya silakan diuji melalui mekanisme pra-peradilan kalau memang ini mau dilakukan. Oke, Pak Ito, Bang Sangaji, terima kasih sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Mas Rifai juga terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV untuk kita diskusikan soal ini. Selamat malam semuanya, sehat selalu. Malam semua, Pak Ito, Bang